Aku jadi permaisuri di 6 negara. Benar-benar tersiksa setengah mati. Hebatnya, nggak ada satupun yang sadar kalau aku cuma kerja sampingan. Jadi, aku sekalian saja putar balik dan ambil satu negara lagi. Aku mau menyatukan seluruh dunia. Dari 7 orang, kenapa cuma kamu yang paling banyak maunya sih? Ayahku itu orang nomor 1 di dunia. Ditambah lagi, ada rumor yang bilang kalau kekayaan ayahku bisa menyaingi 7 negara. Makanya, ada 6 negara yang datang melamar. Ayahku mikir, dia nggak boleh menyinggung perasaan satupun dari mereka. Jadi dia langsung mengiyakan semuanya. Dan melakukan hal gila dengan menikahkan satu anak perempuan ke 6 negara sekaligus. Ayahku sampai membuat jadwal hari pernikahan untuk ke 6 negara itu. Setiap setengah bulan sekali, dia menikahkan satu anak perempuannya. Di luar sih kelihatannya 6 anak perempuan menikah bergantian. Padahal aslinya, cuma aku sendirian yang harus kerja borongan di 6 tempat. Pertarungan pertama pun dimulai. Aku menikah duluan ke negara Yan Utara. Sejujurnya nih ya, tempat sialan ini dinginnya minta ampun. Kelima adik perempuanku sampai mati pun gak ada yang mau ke sini. Tapi, jangan salah ya. Pria-pria di Yan Utara ini badannya tinggi besar. Sorot matanya juga tajam menawan. Lumayan cuci mata lah. Mereka semua nggak mau. Terus kenapa kamu malah mau? Ya karena aku kalah main lempar dadu. Kalau nggak, mana ada orang gila yang mau menikah dan pindah ke tempat sedingin es begini. Disuruh makan kotoran pun aku nggak bakal sudi. Emangnya kamu pikir aku abis salah minum obat? Bagus banget, si Yan kecil itu sukses kabur karena kesal. Ya mau gimana lagi? Aku kan calon permaisuri di 6 negara. Laki-laki cuma bakal mengganggu semangat kerjaku saja. Sejak saat itu, aku mulai mode julid total ke negara Yan. Pokoknya, semua yang kulihat selalu salah di mataku. Sampai-sampai si Yan kecil langsung putar balik karena muak tiap kali melihatku. Nah, aku manfaatkan kesempatan ini buat minta pulang kampung. Biar bisa buru-buru nikah sama target selanjutnya. Ronde kedua, aku menikah ke negara Qi. Negara Qi ini kekuatannya sangat luar biasa. Si Qi kecil juga baru saja naik tahta. Benar-benar pemuda yang lagi di puncak kejayaan. Dia bilang, kalau dibandingkan sama kakak perempuan tertuaku yang menikah dengan Kaisar Yan, nasibku ini jauh lebih beruntung. Aku cuma bilang satu hal, kamu besar karena makan daun bawang ya. Dia langsung emosi berat. Sekali canggung, 2 kali langsung akrab. Bikin Xiao Qi marah itu gampang banget. Nggak butuh waktu lama. Dia langsung mengusirku, nyuruh aku pergi ke tempat yang adem. Asteris katanya negara Chu itu adem. Asteris jadi kamu minggat saja ke negara Chu sana, Asteris. Setelah aku dinikahkan ke negara Chu, Raja Chu ternyata orangnya lembut dan sopan. Sangat perhatian dan penuh kasih sayang. Katanya, dia sudah dengar gosip dari negara Qi dan Yan. Bahwa gadis ini sangat pemilih, jadi dia bersiap ekstra matang. Dia bahkan repot-repot menyiapkan hidangan khas negara Chu untukku, yaitu ikan bakar. Aduh, rasanya aku sungguh tak tega. Tapi ujung-ujungnya aku makan juga dalam diam. Lalu aku nyeletuk, kira-kira ikan ini. Asteris pernah makan jasad orang yang bunuh diri lompat ke sungai itu nggak ya, Asteris? Kurasa, sepanjang tahun ini dia nggak bakal doyan makan ikan lagi deh. Pernikahan keempatku, aku dikirim ke negara Zhao. Aku cuma nanya, Asteris bisa nggak kamu meragain gaya jalan orang Handan buatku, Asteris? Gara-gara itu, Xiao Zhao langsung lari terbirit-birit pas lihat aku. Selanjutnya, negara Wei. Xiao Wei punya sepasang mata menawan yang indah. Dan ada tahi lalat tipis di sudut matanya. Dia sama sekali tak peduli kemanapun aku pergi. Malahan, dia membebaskanku keluar masuk sesuka hati. Negara terakhir adalah yang paling lemah, yaitu negara Han. Xiao Han baru berumur sekitar 19 tahun, tampil memesona dalam balutan jubah putih. Adik manis yang satu ini benar-benar 100% tipeku. Berkat arahan tingkat tinggi dari ayahku, hidupku di 6 negara ini sejujurnya sangat menyenangkan. Berdebat dengan Xiao Yan yang cuek, meledek Xiao Qi yang gampang emosi, lalu menjahili si lembut Xiao Chu. Memaksa si introvert Xiao Zhao buat tampil kocak, dan menjaga hubungan formal yang sopan dengan Xiao Wei. Lalu dengan Xiao Han. Yang itu sih nggak usah ditanya lagi. Dalam sebulan ada 30 hari. Masing-masing dari mereka hanya kebagian jatah 5 hari. Dipotong 7-8 hari untuk perjalanan jauh. Sisa waktunya cuma 3 atau 4 hari. Nah,
di waktu 3 atau 4 hari itulah. Aku berusaha keras cari perhatian dan bikin heboh. Tapi, siapa sangka suatu hari, ayahku memanggilku pulang dari tempat Xiao Han. Putri ketujuh pun tiba. Aku pun iseng menghitung-hitung. Berarti masing-masing dari mereka cuma kebagian 4 hari saja. Benar-benar tantangan yang luar biasa untukku. Kalau aku tidak menikah ke negara Qin, bukankah itu sama saja dengan sengaja mengucilkan mereka? Yah, begitulah. Ayahku kembali menjodohkanku dengan negara lain. Upacara penobatan dan pernikahan Raja Qin. Bersama Raja Qin yang mengenakan pakaian kebesaran hitam. Sorot matanya tampak begitu tajam. Seluruh tubuhnya memancarkan aura keagungan. Dia menggenggam erat pergelangan tanganku. Selangkah demi selangkah, menaiki anak tangga. Sesampainya di puncak altar. Begitu aku berbalik, aku nyaris terjatuh dari atas sana. 6 negara lainnya ternyata datang menghadiri upacara. Coba bayangkan, baru menoleh langsung bertatap muka dengan 6 suamiku. Siapa yang tidak lemas dengkulnya? Untungnya, mereka mengira aku ini kembar 7. Kecuali Xiao Wei. Dia malah menggoda dengan isyarat jarinya ke arahku. Apa-apaan maksudnya itu? Dia pasti sudah tahu kebenarannya. Pesta perjamuan pun digelar di aula utama Istana Qin. Cahaya lilin menyala terang benderang. Para tamu undangan berkumpul begitu ramai. Aku mengangkat cawan arakku, menstabilkan jari-jariku yang gemetar. Lalu menyesapnya perlahan, bersikap jinak dan penurut seperti biasa. 6 utusan dari negara lain ada di sini. Salah tingkah sedikit saja pasti akan langsung ketahuan. Aku mendongak sambil tersenyum, semua akting yang diperlukan sudah kulakukan. Apapun yang diambilkan oleh Xiao Qin untukku, langsung kumakan. Setelah beberapa cawan arak dihidangkan, semua orang pun mulai mengobrol santai. Tapi topik pembicaraannya selalu saja berujung pada diriku, sang putri keluarga Su. Tepat saat aku baru mau membuka mulut, Xiao Qi langsung menyela dengan nada nyinyir. Sepertinya Su Yan benar-benar pandai mendidik anak perempuannya. Putri bungsunya ini sangat pendiam, ya. Dalam hati aku merutuk, pertama, situasinya, kan memang begitu. Kedua, kau harusnya ngaca dan introspeksi diri sendiri. Setidaknya istrimu yang di sana tidak pernah bilang kalau riwayatmu cepat atau lambat bakal tamat. Tidak kusangka, Xiao Yan yang kelihatannya sedingin itu. Ternyata dia paham lelucon pelesetan kata, Xiao Chu. Kamu tidak apa-apa. Ah, aku baik-baik saja. Hanya saja, mungkin dia tidak suka makan ikan. Lalu dia menunduk, mengorek-ngorek makanannya. Dalam hati rasanya ingin tertawa sampai mati. Xiao Wei duduk tepat di antara Xiao Chu dan Xiao Han. Dia mengangkat cangkir araknya, menutupi senyum di bibirnya yang tak tertahankan. Xiao Qi mengarahkan pandangannya pada Xiao Wei yang ada di seberang. Dan Xiao Han. Xiao Wei langsung menahan senyumnya, dan mengambil inisiatif untuk bersulang dengannya. Semoga. Baiklah. Sekarang tekanannya ada pada Xiao Han yang sedari tadi terdiam. Kalian semua berasal dari negara yang kuat. Negara kecil miliknya ini, tentu tidak akan bisa lolos begitu saja. Putri ke-6 dari keluarga Su. Aku sangat menyukainya. Entah apa yang salah dari ucapannya barusan. Sifat putri keluarga Su itu sangat meledak-ledak. Dan sangat sulit untuk didekati. Itu sudah jadi rahasia umum di semua negara. Jangan-jangan, kalian sudah melakukan hal yang iya-iya. Jangan-jangan, kalian sudah melakukan hal yang iya-iya. Jangan-jangan, kalian sudah melakukan hal yang iya-iya. Jantungku langsung berdegup sangat kencang. Sepertinya, putra mahkota Han adalah orang yang paling beruntung. Xiao Qing mengira aku orang yang pemalu. Kamu pemalu? Ya, kembali dan tunggu dia dulu. Maksudku, kembali dan tunggu aku. Cepat pergi ke belakang aula untuk berganti pakaian. Baru saja masuk dan bersiap ganti baju. Pintu dan jendela tiba-tiba berderit pelan. Aku buru-buru memakai jubah luarku. Dan bersiap untuk memeriksanya. Su Lin. Satu putri dijanjikan pada negara Qi, ya sudahlah. Tapi kau sungguh tidak adil. Menurutmu, kalau kakak-kakakku yang lain sampai tahu, apa yang akan mereka lakukan? Lagi pula, tempat ini adalah Istana Qin. Aku tidak boleh melawan terlalu keras. Aku hanya bisa pasrah dalam genggamannya.
Aduh, aku takut sekali. Tuan Wei, tak perlu menakut-nakutiku. Karena aku berani menikah. Meski dengan 7 pria sekalipun, memangnya kenapa? Ayahku pernah bilang, teknik negosiasi itu adalah, jangan pernah biarkan orang lain tahu batasanmu. Wilayah Yan sangatlah dingin. Raja Qi sangat impulsif. Sejarah negara Zhao memuja kekuatan. Raja Chu sangat licik. Hukum negara Qin sangat ketat. Sedangkan pangeran mahkota Han pilihanmu itu sangat tak berdaya. Sukili, aku akui memilih 1 dari 7 memang sulit. Tapi kau malah memilih negara Han yang paling lemah. Apa maumu? Menunggu dia cepat mati agar kau bisa menikah lagi. Pola pikir pria dan wanita memang sangat jauh berbeda. Lalu kenapa? Apa kau tak melihat betapa tampannya pangeran Han itu? Kau ini cuma mengerti politik tapi tidak paham wanita, haha. Tuan Wei tahu betul siapa putri keluarga Su. Tapi dia tetap sangat memanjakanku. Itu tak lain agar aku menaruh hati padanya. Namun sekarang, setelah tiba-tiba tahu bahwa negara Han yang diremehkan justru selangkah lebih maju, tentu saja dia tidak terima. Sekarang, aku harus bergegas kembali ke peraduan Tuan Qin. Mundurlah. Sukili, namamu benar-benar sederhana. Benar sekali, ayahku memang pemalas. Dia memberi nama pakai angka dari 1 sampai 7. Saat memberi nama, dia bahkan berkata dengan bangganya, haha. Untung saja cuma ada 7 negara. Kalau tidak, pasti aku akan bernama Subali. Bergandeng tangan denganku menyatukan dunia. Bagaimana menurutmu, Kili? Omong kosong apa yang kau bicarakan ini? Aku malah ingin bilang, dari 7 orang ini, kenapa cuma kau yang paling banyak tingkah? Dan dia berani bertanya bagaimana menurutku. Pertama-tama, 6 li sebelumnya pasti tidak akan setuju. Penyatuan dunia sudah menjadi takdir yang tak terelakkan. Negara Qin akan menguasai segalanya. Dan membangun fondasi kejayaan yang abadi. Kata-kata ini tidak terdengar seperti ucapan si kecil Qin. Kau mau melawan 6 negara sendirian. Hari ini kau juga sudah melihatnya sendiri. Negara Yan isinya cuma hantu kedinginan. Negara Qi isinya orang-orang bodoh. Negara Zhao isinya orang-orang ansos. Negara Chu isinya para pengecut. Negara Wei isinya tukang tipu. Negara Han isinya orang-orang lembek. Melihat para pahlawan di zaman ini, hanya negara Qin yang sanggup memikul tanggung jawab besar ini. Aku tidak merasa begitu. Lagi pula, 6 sua. 6 sua. Apanya yang 6 sua? Maksudku, 6 kakak perempuanku yang rela mati untukku pasti tidak ingin ada penyatuan. Duh, aku pintar banget sih. Tidak apa-apa, kalau aku sudah menyatukan 6 negara ini. Aku bisa menampung ke-6 kakak perempuanmu itu. Oh, makasih banyak ya. Kelihatan banget niat busukmu itu. Tidak, aku tidak setuju. Ikut aku, jangan banyak tingkah. Qilin, sebenarnya aku ini datang dari masa depan. Di buku sejarah, memang pada akhirnya 6 negara akan disatukan. Aku tahu kau pasti tidak akan percaya, tapi aku percaya padamu. Kau penjelajah waktu. Maksudku begini. Kau mengerti konsep penjelajah waktu. Penjelajahan waktu yang kau maksud itu adalah konsep fisika, yaitu melintasi ruang dan waktu. Kadang menuju masa depan, kadang menuju masa lalu. Jadi, kau juga penjelajah waktu. Wah, kawan dari masa depan ya, tapi aku bukan. Tapi aku kenal satu orang. Kata penjelajah waktu ini diajarkan oleh ayahku. Sejak kecil, aku sudah sadar kalau ayahku itu bukan orang biasa. Dia memungut dan mengadopsiku. Waktunya habis untuk mencari cara menghasilkan uang. Dan memikirkan cara membesarkanku. Hal-hal yang diajarkan ayahku juga sangat aneh. Berkuda, berpedang, negosiasi, strategi, diplomasi, hingga ilmu perang. Semuanya itu ilmu laki-laki, tapi ya, masih lumayan masuk akal lah. Yang lebih gila lagi, dia bilang kalau bumi ini bulat seperti bola. Dan waktu bisa diputar kembali. Ternyata, dimensi ini bisa saling terhubung. Dia juga seorang penjelajah waktu. Semalaman, aku membawa Xiao Qin menemui ayahku. 2 penjelajah waktu itu bertukar kode rahasia cukup lama. Untuk memastikan tidak ada pengkhianat di antara kami. Xiao Qin meminta ayahku membuktikan kalau pada akhirnya, negara Qin yang akan menyatukan dunia. Tempat kita berada saat ini, bukanlah 7 negara yang asli. Masa kamu tidak menyadari ada yang aneh?
Ahli, para raja dari 7 negara itu, bukankah? Usianya berkisar antara 20 hingga 30 tahun. Terus, mereka semua sangat tampan. Jangan-jangan, tempat ini hanya tiruan dari zaman negara-negara berperang. Dan sebenarnya ini hanyalah dunia fiktif belaka. Makanya, aku sangat sulit memastikan, apakah kamu bisa menyatukan dunia ini atau tidak. Gawat, jangan sampai urusanku dengan Xiao Han terbongkar. Aku harus pulang ke negara Qi dulu. Xiao Qi pasti akan mengamuk. Setelah itu, aku akan berkeliling lewat negara Yan. Xiao Qin itu penjelajah waktu. Kamu tenangkan dia dulu, ya. Oke, aku mengerti. Ahli, tunggu sebentar. Ini adalah portal teleportasi. Pas ada 7 buah, biar kamu gampang mampir ke sana kemari. Ini sama sekali tidak masuk akal. Kalau wujudnya ada, berarti masuk akal. Terus, kenapa tidak kamu keluarkan dari 6 bulan yang lalu? Terkadang, ada hal-hal yang memang butuh waktu. Anggap saja seperti membuka seluruh peta demi mengambil hadiah. Kamu paham, kan? Ingatlah ajaran ayah sejak kamu kecil. Mencintai satu orang itu sangatlah sulit. Jadi, yang harus kita lakukan adalah mencintai ketujuhnya. Baru saja aku melangkah masuk ke istana Qi. Xiao Qi langsung datang melabrakku. Apa mereka ini benar-benar kembar 7? Wajah mereka benar-benar mirip persis, hanya sifatnya saja yang berbeda. Jangan mendekat. Aku lagi tidak pakai baju, loh. Jadi, selama aku tidak ada, kamu selalu tidur telanjang. Masa sih, aku tidak percaya. Oh, aku paham. Kamu sangat ingin melihatnya, kan? Maklumlah, namanya juga anak muda. Kalau begitu, dalam hitungan 1, 2, 3, aku akan membukanya, iya. Sudah siap. 1, 2, 3, silakan lihat baik-baik, ayo lihat. Benar-benar sinting. Syukurlah, keberuntungan memang harus dicari dalam bahaya. Aku buru-buru melepas pakaianku. Gerakanku sangat cepat saat melepas rok. Untuk mencegahnya mengintipku, aku harus memprovokasinya sambil terus melepaskan pakaian. Beneran nggak mau lihat nih? Kalau begitu, aku mau pakai bajuku lagi loh. Aku pakai bajunya sangat pelan loh. Kalau Anda mau lihat, Anda masih bisa mengintip kok. Akhirnya selesai juga ku lepas semua. Aku tengkurap di tepi ranjang dan melongok ke bawah. Lalu membuang pakaian khas negara Qin itu ke kolong ranjang. Aduh, badanku ini bagus banget loh. Sayang banget kalau nggak dilihat. Ya sudah, aku lihat. Perempuan milikku sendiri, masa aku nggak berani lihat? Separuh tubuhku masih terekspos di luar selimut. Aku langsung kaku membeku. Aku mengangkat kepalaku perlahan. Xiao Qin menatap dengan wajah datar. Seolah-olah dia terpaku di tempatnya. Ternyata, benar-benar nggak pakai apa-apa, ya. Enyah kau dari sini. Lao Qi sangat malu sampai tak tahu harus ditaruh di mana wajahnya. Dia tidak berani lagi datang mencariku. Negara Yan jauh lebih baik. Setelah tahu bahwa Nona Su dan putra mahkota Han sangat akrab, Xiao Yan mulai merenungkan dirinya sendiri dalam-dalam. Dia ragu-ragu di sebelahku cukup lama. Baru kemudian dia menurunkan gengsinya dan bertanya padaku. Apakah negara Yan ini memang sangat dingin? Makanya, kamu nggak suka? Aku membuka kerah buluku. Melonggarkan mantel besarku. Melepaskan topi kulit dombaku. Menyingkap selimut kecilku. Menaruh penghangat tangan yang kupegang di dada. Dan memindahkan kakiku dari atas baskom arang. Kamu bilang apa barusan? Aku nggak dengar. Kalau nggak ada hal penting, mending kamu diam saja. Tahu nggak seberapa repotnya aku tadi? Aku kembali meletakkan kakiku di atas baskom arang. Memeluk kembali penghangat tangan itu ke dadaku. Menarik lagi selimut kecilku. Dan memakai lagi topi kulit dombaku. Ramping, kencang, besar dan panjang. Gawat, tanganku nggak bisa ditarik keluar. Seingatku, dulu pertama kali pelayan yang membereskannya untukku. Xiao Yan perlahan mendekat. Tatapan matanya begitu fokus. Jari-jarinya begitu lentik dan panjang. Mengenakan kerah bulu naga hijau. Gerakannya sangat luwes. Xiao Yan yang perfeksionis itu, bahkan sempat-sempatnya menyisir rambutku dengan lembut. Tiba-tiba aku merasa bersalah. Nggak seharusnya aku bilang kalau cepat atau lambat dia bakal mati kelak. Padahal, kurma itu lumayan enak, loh. Setelah ku lempar-lempar, ku makan semuanya. Sepertinya Xiao Yan sadar kalau aku sedang minta maaf. Dia cuma menurunkan tangannya dan terkekeh pelan. Kamu bisa pakai 2 tangan. Buat main lempar tangkap 3 kurma sekaligus. Hebat juga ya. Padahal,
Ini kan jurus rahasia memikat pria yang diajarkan ayahku. Kata ayah, nggak ada satupun pria yang bisa menolaknya. Dulu sih, aku cuma meremehkannya. Tapi sekarang, aku benar-benar percaya. Pria memang makhluk yang sangat aneh. Pergi ke negara Chu seharusnya jadi momen yang paling santai. Tabib Chu tampak sangat kebingungan. Cuacanya kan sedang hangat. Tapi aku malah masuk angin. Aku menyedot ingusku. Aku ini kedinginan waktu di negara Yan. Semenjak belajar dari kesalahan memakai baju pengantin negara Qin di negara Qi. Aku langsung menaruh titik gerbang teleportasinya di atas kasurku. Makanya sekarang aku bolak-balik tanpa busana sama sekali. Tabib Cuyi, setelah mengecek denyut nadiku di musim peralihan ini, memvonis kalau aku terkena demam panas. Mau dicek lagi nggak? Sepertinya aku masuk angin biasa, deh. Cuyi itu kakek tua yang sifatnya sangat ketus. Kalau bicara, sama sekali nggak ada saringannya. Kecuali kalau hobi kamu memang lari-lari telanjang. Nggak mungkin ada orang yang sakit kedinginan di cuaca seperti ini. Aku sampai menggembungkan pipiku karena terlalu kesal. Lalu meneguk abis obat racikannya dalam sekali teguk. Tapi benar saja, makin banyak obatnya ku minum. Sakitku malah makin parah. Alisnya sampai berkerut tajam. Sementara napasku sudah tersengal-sengal. Kakek, kita berdua, nggak usah keras kepala lagi, ya. Tolong, berikan saja obat masuk angin biasa. Aku sudah nggak kuat lagi. Xiao Chu berjaga di samping tempat tidurku, tatapannya penuh kekhawatiran. Sudahlah, suruh mereka berhenti mengipasiku juga. Kalau kamu lagi santai, tolong tutup jendelanya rapat-rapat. Kalau saja si kakek tua itu tidak buru-buru berubah pikiran, aku pasti sudah mati di negara Chu. Setelah aku sembuh nanti, Xiao Chu mentraktirku makan daging panggang. Tapi pikiranku malah melayang entah kemana. Xiao Li, kamu suka orang yang seperti apa? Sebenarnya ya, aku ini tipe orang yang sangat mementingkan karir. Suka menyibukkan diri tanpa alasan jelas. Kesibukan itu membuatku merasa hidup. Aku memegang tusukan daging itu. Nafsu makanku hilang seketika. Dia jelas-jelas sedang memancing omonganku. Sejak kapan kamu tahu? Waktu aku bahas soal makan ikan di Istana Qin, kamu sampai tertawa terbahak-bahak. Waktu putra mahkota Han menyebut namamu, kamu sampai menumpahkan mangkuk. Belum lagi soal pertemuan rahasiamu dengan Tuan Wei. Lalu, apa maumu? Coba kamu pikir-pikir lagi. Lagi pula tubuhku ini selalu hangat. Bahkan para pengawal manapun tidak bisa dibandingkan denganku. Apalagi, aku sendiri tidak kalah hebat dari putra mahkota Han. Kalau benar-benar harus mengurutkan soal ketampanan, Xiao Chu dan Xiao Yan itu luar biasa tampan. Xiao Han dan Xiao Wei punya pesona yang karismatik dan elegan. Xiao Qi terlihat begitu gagah berani. Xiao Zhao sangat mempesona dan berwibawa. Xiao Qin sangat dominan dan arogan. Ya, asalkan dia tidak buka mulut. Tapi mereka semua sama sekali tidak paham. Putra mahkota Xiao Han lah kesayangan sejatiku. Aku akan memikirkannya. Tunggu aku selesai berobat di negara Chu ini. Waktuku benar-benar mepet setelah tertunda beberapa hari. Aku putuskan untuk batal pergi ke negara Wei. Toh, dia juga sudah tahu apa yang sedang kukerjakan. Akibat kalau berani mencari masalah denganku adalah, aku akan sekalian bersikap tidak tahu malu. Lebih baik aku langsung pergi menemani Xiao Zhao. Fokus saja pada kesayanganku sendiri. Melihatku, dia langsung mundur menjauh dan berseru, siapa di sana? Dan lucunya, begitu aku cari tahu, dia bahkan tidak sadar kalau aku menghilang selama beberapa hari ini. Aku ini memang sengaja tampil memberontak, Yang Mulia. Beberapa hari ini, aku hanya menunggu di pemandian air panas untuk menjenguk Nona Qi. Apa kau tidak merasa kalau aku ini sangat mencurigakan? Menghilang dalam waktu yang lama, lalu tiba-tiba muncul kembali. Kapan saja kau muncul? Bagiku selalu terasa sangat tiba-tiba. Sama seperti sekarang ini. Kalau aku berdiri, rasanya terlalu mengintimidasi. Jadi lebih baik aku berjongkok saja di tepi kolam. Waktuku ini sangat sempit. Kau terus menghindariku, makanya aku nekat menyusup masuk ke sini. Di setiap negara, aku hanya bisa singgah selama 4 hari. Kalau sudah datang, aku kan harus menampakkan diri. Kau kan bisa menulis surat. Aduh, aku sungguh tidak suka mengukir tulisan di bilah kayu. Baiklah, untuk urusan negara Zhao selanjutnya akan langsung aku coret saja. Aku pun mencuci tanganku di tepi kolam. Niatnya, setelah selesai cuci tangan aku akan langsung pergi. Tapi si kecil Zhao terus saja menatapku.
Mungkin gerakanku saat memercikkan air terlalu kasar, sampai-sampai membuatnya terkejut. Dia melangkah mundur beberapa kali. Tubuhnya pun kehilangan keseimbangan. Dan kepalanya langsung tenggelam ke dalam air. Terdengar suara blubuk-blubuk dan gelembung air bermunculan. Aku pun termenung sejenak. Sebaiknya aku langsung menolongnya, atau menulis surat saja untuknya. Gelembung airnya sudah hampir tidak terlihat lagi. Kalau aku tidak menolongnya sekarang, surat itu mungkin benar-benar harus kubakar untuk dikirim ke alam baka. Aku pun segera menariknya keluar dari dalam air. Lalu meninggalkan pesan lisan untuk para pelayan istana. Memang sulit mencari jalan tengah yang sempurna di dunia ini. Tapi, anggap saja inilah jalan keluar yang paling sempurna. Sekembalinya aku ke istana Han. Raja Han rupanya telah wafat karena sakit beberapa hari yang lalu, saat menjadi tahanan di dalam istananya. Si kecil Han tampak mengenakan pakaian berkabung. Mengenakan jubah panjang kedodoran yang ujungnya menjuntai menyapu lantai. Cahaya bulan yang berpendar halus menyelinap masuk dari balik jendela. Semakin mempertegas raut wajahnya yang terlihat begitu pucat. Dia berdiri terdiam di depan lonceng perunggu. Mengukulnya perlahan beberapa kali. Lalu menghela napas panjang yang terdengar begitu pilu. Sejak terakhir kali aku bertemu dengan si kecil Han. Ternyata sudah 1 bulan berlalu. Kau sudah kembali. Sepertinya, dia sudah tahu soal negara Zhao. Loh, bukannya harus berada di belakang negara Wei. Dia sudah berjalan hingga ke ujung deretan lonceng perunggu itu. Beberapa hari lalu, saat utusan negara Wei datang, mereka mengancam akan menyerang Han. Mereka bilang, kalau aku menyerahkan istriku, mereka akan memberikan perlindungan. Niat si Wei untuk merebut orang rupanya tidak pernah mati. Tapi, aku tetap harus memberi Han kecil hak untuk memilih. Jadi, kau mau mengirimku ke negara Wei? Dia menatap sang kaisar. Dengan tatapan yang begitu dalam. Kau sudah dinikahkan ke negara Qi. Tapi tiba-tiba, kau mempertaruhkan segalanya. Tidak bisa menyalahkannya. Negara Han memang terlalu lemah. Aku mengerti. Lalu aku pun berbalik untuk pergi. Namun tiba-tiba, seseorang memelukku erat dari belakang. Benturannya begitu keras sampai punggungku terasa sakit. Dia mengurung diri dalam duka selama beberapa hari. Hanya minum air saja. Tubuhnya terlihat semakin kurus. Aku memang tidak bisa melindungimu. Biar kusuruh dia enyah dari sini. Aku ini jenderal negara. Di sana aku menjaga negara, sekaligus menjaga keluargaku. Angin malam berhembus pelan melewati deretan lonceng perunggu. Sesekali, menyenandungkan alunan nada. Han kecil dan aku duduk di atas undakan tangga. Aku menyandarkan kepalaku di pangkuan Han kecil. Tangannya dengan lembut merapikan rambutku yang terurai. Kekayaan keluarganya mungkin belum cukup untuk mengguncang 7 negara. Tapi ku dengar, dia juga membuka lahan untuk membiayai pasukan dan melatih kuda-kuda perang. Benar, ayahku punya ambisinya sendiri, meskipun aku tidak tahu pasti apa itu. Tapi dia sudah merencanakannya. Sejak hari pertama dia memungutku, mencari uang, membangun pasukan, membuka lahan, melatih kuda. Semuanya berkembang dengan sangat pesat. Apapun yang ingin kau lakukan, akan kuberikan negara ini sebagai hadiah untukmu. Kau bisa bertaruh dan berjuang sepuasnya. Apa yang sebenarnya ingin kulakukan? Kalau butuh uang, aku punya. Kalau butuh pasukan, aku juga punya. Ayahku tidak pernah berpikir untuk hanya memilih 1 dari 7 negara. Sejak kecil, dia selalu menyuruhku untuk menyatukan seluruh dunia. Aku harus pulang dulu untuk berdiskusi dengan ayahku. Sekarang ke-7 negara merebutkanku, apa yang harus kulakukan? Hahaha, membesarkan putri 1000 hari. Digunakan untuk satu saat ini. Akhirnya tiba juga saat yang paling kunantikan. Menyatukan dunia. Dan memasukkan semuanya ke dalam harem. Kebisuanku benar-benar memekakkan telinga. Ini sih efek samping khas novel fantasi pria. Sudah stadium akhir. Langsung dikremasi saja. Kenapa dia masih ada di sini? Kalian lupa aku tidak punya perwakilan. Lagi pula, sejak kemunculan terakhirku. Sudah 1 bulan berlalu. Jangan mentang-mentang aku berdiri di tempat yang sama. Kalian pikir aku tidak pernah pergi, ya? Aku benar-benar kehabisan kata-kata. Apa orang-orang dari 1000 tahun di masa depan semuanya segila ini? Aku sama sekali tidak tertarik dengan harem. Aku lebih tertarik pada kekuasaan dunia. Aku telah mengelilingi ke-7 negara. Adat istiadat warganya berbeda-beda. Sumber daya alamnya tidak merata. Dan gaya kepemimpinan setiap raja memiliki kelebihannya masing-masing. Dari situlah, aku memikirkan sebuah jalan penyatuan yang belum pernah ada sebelumnya.
Aku tidak akan bergantung pada penaklukan militer. Kita akan membentuk grup 7 negara dan memerintah dunia secara bergilir. Menurut kalian bagaimana, Jadi mirip Dewan Gabungan, ya. Aliansi 7 negara yang saling setara. Membiarkan negara lemah juga punya hak suara di meja perundingan. Lalu, bagaimana dengan negara kuat? Untuk negara kuat, kita bisa memberikan mereka hak istimewa. Aku sangat familiar dengan ini. Hak veto 1 suara. Usul diterima. Suasana sejenak menjadi hening. Hei, aku sedang meminta pendapat kalian berdua. Ayahanda membiarkanku berbuat sesuka hati. Kalau gagal, aku disuruh pulang dan menempuh rute haram saja. Kalau kau membiarkan negaraku menjadi negara kuat, aku pasti akan mendukungmu. Hahaha. Proyek besar penyatuan ini berjalan sangat lancar, ya. Dari 7 negara, negara Qin dan negara Hai sudah setuju. Aku masih harus melobi 5 negara lainnya. Xiao Han berpesan padaku, saat berada di luar, aku harus pintar-pintar menjaga diri. Kalau sampai negosiasinya gagal, dan mereka mengajukan tuntutan yang tidak tahu malu, kamu tenang saja. Apapun yang terjadi, aku pasti akan pulang dengan selamat. Kamu lebih baik mati daripada menyerah. Aku akan ikut mati bersamamu. Aku menggenggam jariku yang digigitnya, dan mengangguk dengan wajah memelas. Aku memutuskan untuk pergi ke negara Wei terlebih dahulu. Xiao Wei sedang duduk sendirian di pendopo sambil minum arak. Benar-benar pemandangan yang cukup indah. Sampai akhirnya, dia melihatku. Kamu kan sudah melewatiku begitu saja. Kenapa sekarang masih datang menemuiku? Takut aku akan menindas kekasih hatimu itu. Kita kan cuma ngobrol-ngobrol biasa. Jangan cari masalah dengan Xiao Han. Apa kamu tidak tahu nama aslinya? Kamu juga sama saja, Xiao Wei. Kalau kamu sepertiku, kamu juga pasti akan malas mengingat nama orang. Nama itu kan cuma sekadar panggilan. Aku mulai mempromosikan rencana besar penyatuanku. Begitu 7 negara membentuk aliansi. Negara Wei berada di jalur transportasi utama. Harga tanahnya akan sangat mahal, setiap jengkalnya bernilai emas. Kekuatan negara akan ikut melonjak pesat, jauh mengungguli negara Han dan Yuan. Mereka itu kan cuma negara kecil. Apa kamu bisa jamin negara-negara besar juga akan setuju? Negara Qin sudah setuju. Aku sengaja membawa-bawa nama negara Qin. Tentu saja untuk membuktikan kemampuanku. Negara Qin, sepertinya baru 2 bulan kita tidak bertemu. Peringkatku di hatimu sudah turun lagi, ya. Xiao Wei ini, kelihatannya saja penampilannya rapi dan bersih. Tapi otaknya seperti sudah kemasukan sesuatu yang kotor. Jangan berani-berani menghina hubungan suci antara aku dan sekutuku. Kamu bilang aku tidak mengerti wanita. Kalau begitu, karena sekarang kamu ingin bersekutu denganku. Kamu harus membayar harga yang lebih dari sekadar urusan politik. Aku meraba bentuk sayap di jariku. Masih teringat rasa sakit saat Xiao Han menggigitku. Jangan harap, ya. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Kalau begitu, serahkan dirimu kalau tidak mau mati. Suasana Kiki ini entah kenapa membuatku gelisah. Aku melangkah mundur untuk menghindar. Dan malah menabrak pelukan Xiao Wei. Kamu ini benar-benar pintar tarik ulur, ya. Jantungku berdebar kencang. Harusnya bukan cuma aku satu-satunya di dunia ini. Tunggu dulu, ada yang tidak beres. Kenapa di saat genting seperti ini? Aku malah memilih main serong di belakang Xiao Han. Itu karena kamu. Memang wanita yang gampang tergoda. Kamu sedang menghinaku, ya. Sepertinya selama ini. Aku selalu ingin mengatakan ini padamu. Ye Fan. Semenjak aku mengenalmu, aku jadi kehilangan minat pada wanita lain. Lebih tepatnya lagi, aku sudah tidak peduli lagi pada hal lain. Tapi setiap kali melihatmu, aku tidak ingin cuma mengobrol. Aku tidak ingin cuma berteman denganmu. Pikiranku malah jadi nakal. Sebenarnya aku juga tidak mungkin. Cairan dingin mengalir membasahi wajah dan daguku. Menyusup masuk ke dalam bajuku. Dinginnya benar-benar menusuk sampai ke tulang. Nah, sekarang sudah mendingan, kan? Sangat mendingan, terima kasih banyak, ya. Sendiri, dengan secawan tuak. Atau berikan aku sebotol arak. Apa kamu masih punya pikiran yang aneh-aneh? Ingin membunuhmu?
Apa itu termasuk? Aku dan Xiao Wei memutuskan untuk berpencar. Dia menggunakan bakat membualnya untuk membantuku bernegosiasi. Keempat kerajaan yang tersisa. Aku mulai menyadari ada yang aneh dengan dunia ini. Kenapa ketujuh raja di dunia ini semuanya muda dan tampan? Kenapa ayahku selalu mendesakku untuk membuat harem? Dan kenapa pas sekali ada 7 portal teleportasi? Mungkin kecuali Xiao Wei. 6 orang lainnya juga punya perasaan yang sama padaku. Aku benar-benar curiga. Ini sebenarnya dunia antah berantah macam apa? Langit malam begitu sunyi tanpa bintang. Asalkan aku menyipitkan mata. Bulan pun seolah akan berubah bentuk. Aku bersandar di bahu Xiao Han. Dan bertanya kenapa dia menyukaiku. Susah dijelaskan. Mungkin ini yang namanya cinta pada pandangan pertama. Saat kamu tidak ada, aku selalu menunggumu. Hampir sama dengan dugaanku. Tindakan yang tak terkendali dan tanpa alasan. Lalu, bagaimana kalau aku benar-benar mendekati 7 orang sekaligus? Apa kamu juga akan memaafkanku tanpa alasan? Aku jelas merasakan tubuhnya langsung menegang. Xiao Han terdiam cukup lama. Dia memelukku semakin erat. Sampai aku hampir kehabisan napas. Aku tidak tahu, tapi rasanya aku ingin mengurungmu, agar kamu tidak bisa menemui orang lain. Mungkin ini memang pengaturan karakter Xiao Han. Belum genap 3 bulan berlalu. Xiao Wei sudah kembali untuk melapor. Ada satu kabar baik. Dan satu kabar buruk. Kamu mau dengar yang mana dulu? Kabar baiknya saja. Berkat usahaku yang tak kenal lelah. Ketujuh negara itu akhirnya setuju. Ternyata selancar ini. Kalau terlalu mulus begini, pasti ada yang tidak beres. Perasaanku mulai tidak enak. Lalu, apa kabar buruknya? Biar aku tambah satu kabar baik lagi saja, ya. Setelah aku selidiki lebih dalam, ternyata mereka semua sama sepertiku. Sama-sama tergila-gila padamu tanpa bisa dicegah. Aku sudah menceritakan semuanya tentangmu. Reaksi mereka bermacam-macam. Tapi anehnya, tidak ada satupun yang minta batal nikah. Aku terhuyung mundur, lalu berpegangan pada ujung meja. Kakiku rasanya sudah lemas tak sanggup berdiri. Jadi, kabar buruk dari ayah itu apa? Xiao Wei menghindari tatapanku. Dia terus saja mundur. Sampai di depan pintu, padahal aku sudah siapkan banyak sekali alasan. Tapi demi efisiensi waktu, aku beri isyarat saja pada mereka. Napasku sudah sesak rasanya. Sambil berdiri di luar pintu, aku bilang, yang bergiliran itu bukan cuma urusan dunia ini. Ayah membunuh ayah jangan marah dulu. Sulin, kita bicarakan ini baik-baik. Aku langsung menyambar barang-barang di atas meja. Pokoknya apa saja yang bisa kupegang. Dan kulempar kuat-kuat ke arahnya. Padahal yang bikin makin naik pitam itu ada di akhir. Aliansi 7 negara. Akan terjadi tepat 3 hari lagi. Setelah tahu masalah ini. Ya, walaupun ada sedikit rintangan di tengah jalan. Tapi pada akhirnya kau berhasil menyelesaikannya juga. Penyatuan 7 negara kini sudah ada titik terang. Berarti, jalan untuk membuka harem besar-besaran juga sudah pasti. Ayah tidak sia-sia menyayangimu. Ayah mengajariku sejak kecil untuk menyatukan dunia. Tapi kenapa sekarang, ayah malah menyuruhku menikahinya? Bukannya ini sangat bertentangan, hah? Karena kau belum pernah baca novel khusus cowok, di sana memang begitu semua. Itu malah makin tidak masuk akal, ayah. Aku ini perempuan. Tapi ayah membesarkanku layaknya tokoh utama pria. Aku kan tidak baca novel khusus cewek, ayah bisa tolong mengerti sedikit tidak? Jadi, dunia ini sebenarnya bukan sejarah fiktif kan? Ini murni dunia di dalam novel. Ayah sudah tahu dari awal, kan? Ya, ayah juga punya kabar baik dan kabar buruk. Kau mau dengar yang mana dulu? Kali ini, aku mau dengar kabar buruknya dulu. Ayahku tampak ragu-ragu sejenak. Kalau langsung bilang kabar buruk, berarti sebenarnya tidak ada kabar baik, kan? Katakan saja kabar buruknya. Kabar buruknya adalah situs web tempat ayah baca novel ini sudah diblokir. Sudah kuduga, pasti isinya bukan bacaan yang benar. Tolong biarkan aku menutup wajah dengan kedua tanganku ini. Membenturkan kepala ke meja. Terdengar suara duk, duk, duk. Lalu, apa kabar baiknya? Kau adalah tokoh utama wanita di dunia ini. Wah, rasanya aku ingin menebas orang. Hari persekutuan 7 negara pun segera tiba. Panji-panji 7 negara, Qi, Chu, Yan, Han, Zhao, Wei, dan Qin,
berkibar di angkasa. Di ibu kota Wei, aku, bersama ayahku, Xiao Han dan Xiao Qin adalah yang paling awal tiba. Ayahku bertanya, bagaimana perasaanku saat ini? Rasanya seperti dunia ini akan bersatu, tapi kepalaku malah mau pecah. Xiao Chu pun tiba, dia turun dari kereta kudanya. Mengenakan jubah sutra tipis nan ringan. Wajahnya seputih dan semulus batu giok. Penampilannya bagaikan dewa dari kahyangan. Xiao Yan dan Xiao Zhao tiba dengan menunggang kuda. Xiao Yan mengenakan jubah panjang berwarna ungu. Dibalut mantel bulu rubah putih di luarnya. Pria yang sorot matanya selalu dingin itu. Tiba-tiba terlihat sehangat embusan angin musim semi. Di sela perbincangan, Xiao Long menatapku. Dia mengangguk, seolah memberi isyarat, berhenti menatapku. Siapa juga yang menatapnya? Mataku juga tidak bisa dikendalikan, tahu. Li Xiaoqi datang memacu kudanya. Dia berteriak lantang memanggilku, Su Erlin. Aku sudah sampai, Xiao Wei adalah sang tuan rumah. Dia sudah menunggu di dalam sejak tadi. Perwakilan 7 negara menempati posisi. Mengucap sumpah darah persekutuan. Semuanya berjalan dengan sangat lancar. Xiao Wei berdiri, dan menatapku dari kejauhan. Dia melangkah perlahan ke tempat yang lebih tinggi. Saat mengikat persekutuan dengan berbagai negara, aku pernah berkata, yang digilirkan, bukan hanya kekuasaan atas dunia ini. Qi, Zhu, Yan, Zhao. Ekspresi mereka seketika berubah. Lalu, apalagi yang akan digilirkan? Xiao Yan dan Xiao Zhao saling bertatap mata. Lalu memalingkan pandangan mereka. Xiao Chu meletakkan jemarinya di atas meja. Mengetuk-ngetuknya secara berirama. Tatapan Xiao Han dan Xiao Qin tampak kebingungan. Mereka berdua sama sekali tidak menangkap isyarat gila dari Xiao Wei. Sebenarnya, masih ada kursi naga rancangan khusus keluarga Su. Ya, benar sekali. Inilah jalan keluar yang aku dan Xiao Wei temukan bersama. Ide sayap naga ini diajukan oleh ayahku. Tentu saja, yang lain tidak menyukainya. Suasana di sini sekarang sangat tegang. Aku sampai tidak berani bernapas lega. Xiao Qi sangat terkejut melihat sayap naga itu. Xiao Chu menyipitkan matanya. Dia menghentikan ketukan jarinya. Lalu menatapku dan Xiao Han. Suli, kami sudah mengalah. Apa kamu yang tidak mau? Kalian tidak benar-benar menyukaiku. Kalian hanya mengikuti pengaturan cerita saja. Bisakah kalian menyebutkan alasan kenapa menyukaiku? Xiao Chu terdiam sejenak. Aku bisa. Aku suka karena kamu bisa akrobat. Kamu orangnya sangat ceria. Aku menyukaimu karena kamu sudah menyelamatkanku. Oh, kalau aku tidak perlu ditanya lagi, kamu menggodaku tanpa sehelai benang pun. Tunggu sebentar, coba kau jelaskan hal itu pada Xiao Hei. Ini salah paham. Nanti ku jelaskan saat kita pulang. Sama sekali bukan salah paham. Kamu bilang tubuhmu sangat bagus. Sayang sekali kalau aku tidak melihatnya. Astaga, kenapa dia berani sekali bicara belak-belakan begitu? Aku sampai menghentakkan kaki saking paniknya. Xiao Han memegangi dadanya. Dia sudah mulai menarik napas panjang menahan emosi. Aku tahu ini terdengar tidak masuk akal. Tapi ini sungguh 100% salah paham. Nanti di rumah, kamu harus mempraktikkan ulang salah paham itu di depanku. Aku bersumpah dengan sungguh-sungguh. Xiao Chu akhirnya menyadari kenapa dia menyukaiku. Mungkin ini terdengar konyol. Kudengar kamu sangat pemilih. Aku sudah menyiapkan segala prosesi pernikahan kita dengan sangat teliti. Tapi hal itu tetap tidak bisa meluluhkan hatimu. Seumur hidup, aku belum pernah ditolak seperti ini. Makanya, aku selalu berharap bisa mendapatkan pengakuan darimu. Oh, ternyata Xiao Chu tipe pria yang seperti ini. Xiao Wei sedang berjalan turun dari atas. Dia baru saja duduk kembali di tempatnya. Dia sadar semua orang sedang menatapnya. Oh, rupanya sekarang gilirannya bicara. Selera pribadiku agak unik. Kurang pantas untuk diucapkan. Ada apa lagi dengannya itu? Kalau soal ini, aku lebih baik mati daripada menurut. Sekarang tinggal Xiao Qin. Xiao Qin mendengarkan dengan sangat serius. Mulutnya menganga semakin lebar. Xiao Qi menggebrak meja untuk menyadarkannya, kalau kau bagaimana? Apa yang kau suka dari Suli? Xiao Qin mendadak tersentak sadar. Dia langsung jatuh terduduk di tempatnya. Ternyata orang zaman sekarang jauh lebih gila berkorban daripada orang zaman negara berperang. Konsep berbagi kalian ini terlalu melampaui zaman.
Aku seringkali merasa kurang mesum. Sampai merasa tidak cocok bergaul dengan kalian. Lagi pula, aku sama sekali tidak menyukainya, ya. Setidaknya aku akan memberinya jatah libur 1 hari, hahaha. Satu-satunya tokoh utama pria di seluruh buku ini, karena tubuhnya dirasuki pelintas zaman. Malah berubah menjadi sangat normal. Tapi, apa maksudnya libur 1 hari? Aku ingin bertanya pada ayahku. Di mana ayah? Sejak kapan dia menghilang? Aku berdiri dan bersiap untuk pergi. Sulin. Meskipun kami semua tulus, kau tetap tidak mau. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebut Ali. Dia itu menikah dengan kami duluan, tahu tidak? Kaulah yang dengan kekuatanmu sendiri merebut istri kami berlima, benar, kan? Di pernikahannya yang ke-6 barulah tiba giliranku. Bukankah itu semakin membuktikan kalau aku ini cinta sejatinya? Xiao Qi sudah bersiap untuk memukul. Tapi dengan cepat ditahan oleh Xiao Chu. Suasana di sana sangat kacau. Aku berada tepat di tengah badai kekacauan ini. Berusaha keras menengahi pertengkaran mereka. Kalau kalian memang tulus, jika aku bilang aku tidak mau, kalian tidak akan marah, kan? Balasan untukku hanyalah keheningan. Karena tidak ada yang mau bicara. Maka aku akan mulai menunjuk. Xiao Zhao, aku pernah menyelamatkan nyawamu. Apa kau juga tega memaksaku? Tidak. Aku cuma diajak mereka untuk menyatakan cinta pada Xiao Yan bersama-sama. Aku bisa memberikan rahasia akrobat itu padamu. Kamu juga bisa jadi sangat ceria. Mengingat kau tidak mau. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Xiao Chu, aku akui kau sangat hebat. Tapi bagiku, kau tidak akan pernah bisa menandingi Xiao Han. Xiao Chu hampir saja memukul Xiao Han. Tapi kali ini dia ditahan oleh Xiao Qi. Haha, Xiao Qi. Aku sudah tahu dari awal kalau kau menyukai kursi naga itu. Kuberikan padamu, mau tidak? Benarkah? Kalau Xiao Wei, kalau sedang senggang, lebih baik kau siram dirimu dengan air dingin saja. Sepertinya kau sangat ahli beralasan, aku cuma numpang lewat. Haha, tidak apa-apa, aku memang muak melihat siapapun di sini. Aku mengalihkan pandanganku pada Xiao Qin yang sedang duduk minum. Aduh, ini hari liburku, jangan bahas aku. Tiba-tiba, langit memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Terdengar suara mekanis yang keras dari segala arah. Mengonfirmasi pengumpulan progres misi. Kami mencari sumber suara itu dan berlari ke pintu. Ayahku berdiri di atas tangga, menoleh ke arah kami dengan sangat percaya diri. Aku mengumpulkan misi. Apakah ayahmu mau kembali ke dunianya? Bawa aku, Xiao Qin melangkah maju setengah langkah. Aku buru-buru menariknya mundur. Kalian itu sama sekali berbeda. Dia adalah manusia asli yang sedang menjalankan misi di dalam buku. Sedangkan kau hanya karakter fiksi yang diatur sebagai penjelajah waktu. Aku dan 6 orang lainnya hanyalah karakter fiksi asli dari dunia ini. Ayahku masih melambaikan tangan ke arahku. Kuharap kalian berdelapan bisa terus bersama. Aku pamit duluan, ya. Dia pikir misinya sudah berhasil. Suara dingin itu kembali terdengar. Misi dinyatakan gagal. Alur cerita melenceng sangat jauh. Pemain bermain asal-asalan, mengulang dari awal. Cahaya putih itu perlahan menelannya. Kami berdelapan hanya bisa terpaku melihatnya. Manusia hidup itu menghilang begitu saja di siang bolong. Anak kecil itu mengelus kepalaku. Menyuruhku agar tidak terlalu sedih. Sebenarnya aku tidak sedih. Kurasa, ayahku seharusnya sudah kembali ke hari pertama kali dia datang ke dunia ini. Dia akan memulai ulang misi ceritanya. Dan di titik waktu itu, menciptakan dimensi paralel yang baru. Xiao Qi bertanya, lalu apakah kita akan mengulang semuanya? Sebenarnya sih, tidak. Dunia ini akan tetap berjalan seperti biasa. Jadi pertanyaannya, kenapa misi ayahku bisa gagal? Mari kita kilas balik perjalanan hidup ayahku. Awal mula ceritanya begini. Ayahku terlempar ke dunia lain. Awalnya dia mengira sedang berada di zaman peperangan kuno. Tapi sistem muncul dan mengoreksinya. Ini adalah dunia novel. Novel apa itu? Judulnya, Hari-hari bersama 7 penguasa zaman berperang. Sampai di sini, orang yang paham pasti sudah mengerti maksud ceritanya. Tapi ayahku tidak pernah membaca novel romansa wanita. Waktu itu, sambil menggigit buah pir, dia berpikir, sebenarnya ini buku tentang apa? Tuan Host, ini adalah novel fanfiksi dewasa khusus wanita. Jika ingin keluar,
Anda harus membantu tokoh utama wanita menyelesaikan misi cerita. Bolehkah aku membaca buku ini? Sayangnya, situs webnya sudah diblokir. Sistem hanya memiliki judul bukunya saja. Tidak bisa dicari di seluruh internet. Kau cuma memberiku judul buku. Bagaimana aku bisa tahu jalan ceritanya? Dari judulnya saja informasinya sudah sangat jelas. Ah, lupakan saja. Anda bisa memilih mode panduan misi. Mata ayahku pun kembali berbinar. Lalu dia memilih mode panduan itu. Langkah pertama, silakan pungut bayi perempuan itu. Ayahku pun menggendongku dari pinggir jalan. Langkah kedua, berikan nama untuk tokoh utama wanita. Dia melirik buah pir di tangannya. Dan memberiku nama, Suli. Lalu langkah ketiga, tolong buat tokoh utama wanita dan 7 tokoh utama pria. Hidup bahagia bersama. Misi macam apa ini? Memandunya seperti masukin gajah ke kulkas dalam 3 langkah, ya. Aku cuma bisa ngasih petunjuk sampai di sini. Kalau enggak, aku juga bakal kena blokir. Ayahku memelukku dan mulai ngomong sendiri. Gimana ya, caranya membesarkanmu jadi tokoh utama novel dewasa? Padahal boro-boro baca novel dewasa. Novel romansa wanita aja ayahku nggak pernah baca. Dia pikir pengaturan satu wanita banyak pria ini pasti mirip-mirip sama novel harem pria. Pertama, tokoh utama harus punya latar belakang yang luar biasa hebat. Dia pun mulai terang-terangan kerja keras cari uang. Tapi diam-diam dia melatih pasukan militer. Buat ngasih pondasi kuat supaya aku bisa menaklukkan dunia. Kedua, melatih semua kemampuan tokoh utama sedari kecil. Makanya, dia habis-habisan ngajarin aku berbagai macam keahlian. Terakhir, dia mulai menggiring opini publik. Buat mempromosikan namaku kemana-mana. Dia secara khusus merancang alur cerita kaisar wanita menaklukkan dunia untukku. Dengan misi utama menaklukkan raja-raja dari 7 negara untuk masuk ke haremku. Sampai di sini, orang yang paham pasti sadar kalau ceritanya udah melenceng jauh. Tapi sistem takut diblokir, jadi nggak berani negur dia secara langsung. Kemudian, aku menikah dan pindah ke negara Qin. Sistem itu tiba-tiba muncul lagi. Dan ngasih 7 portal teleportasi ke ayahku. Mendeteksi alur cerita. Batas penyimpangan alur tercapai, fungsi portal teleportasi dibuka sepenuhnya. Tapi ayahku malah kegirangan bukan main. Wah, kalau ada ini. Bukannya aku bisa langsung bawa pasukan. Buat nyerbu istana negara-negara lain dalam sekejap. Sistem langsung benar-benar frustrasi. Siapa juga yang bilang kamu harus menyatukan 7 negara? Ayahku protes, aku nggak paham. 7 kaisar yang wilayah negaranya aja nggak mau dibagi. Masa iya mereka sudi berbagi satu wanita? Makanya, aku harus bikin mereka jadi budak negara jajahan dulu. Bikin mereka jadi tahanan. Biar mereka ngemis-ngemis buang harga diri demi mengambil hati putriku. Sistem itu benar-benar, sangat dan amat frustrasi. Ini tuh novel romansa wanita. Kalau terus didesak, kamu pun bisa kutulis masuk ke haremnya. Ayahku langsung syok berat. Kau disegel itu pasti ada alasannya. Sampai mati pun, ayahku tidak akan pernah mengerti. Apalagi setelah mendengar ada sosok tokoh utama wanita, yang keberadaannya berada di luar 6 alam. Aku jadi sangat khawatir. Sekalipun dia memulainya dari awal, dia pasti akan kesulitan untuk menyelesaikan misinya. Tapi, aku tidak bisa hanya demi membiarkannya menyelesaikan misi, lalu mengorbankan hidupku sendiri. Karena prinsip yang diajarkan ayahku adalah, lebih baik aku yang mengkhianati seluruh dunia, daripada membiarkan seluruh dunia mengkhianati ayahku. Anakmu ini pasti akan membakarkan dupa untukmu. Walaupun ini semua hanya kebetulan belaka. Tapi kau benar-benar telah menyelamatkanku. Dan bahkan mewariskan begitu banyak harta benda serta pasukan tempur kepadaku. Terima kasih banyak, ayahku tersayang.